Open Broadcaster Software merupakan satu aplikasi screen recorder yang sangat canggih dengan segudang fitur. Halo, selamat datang kembali, saya Budi Siswanto. Dan pada hari ini kita akan membahas satu aplikasi untuk screen recording yang sungguh canggih dan memang biasa digunakan oleh para profesional dan gamers. Bahkan semua video saya yang sudah saya upload dan yang akan saya upload kemudian menggunakan aplikasi ini juga. Tentu saja ini bisa di-download gratis. Dan yang bagusnya lagi tidak ada watermark, juga tidak ada ads atau iklan, dan tidak juga terbatas dengan waktu. Contohnya merekam sekian detik, sekian menit, harus berhenti kemudian lanjut lagi, tidak. Memang ini didesain gratis. Selain itu, salah satu fiturnya juga bisa digunakan untuk live streaming. Namun memang memerlukan beberapa kemampuan untuk melakukan settingnya. Tapi hari ini kita akan belajar yang dasar-dasar dulu, yang bisa digunakan untuk merekam, membuat video pembelajaran yang sederhana. Mau tahu seperti apa fitur-fiturnya? Pantengin terus. Baik, langsung saja. Silakan Anda membuka browser apa saja. Dalam hal ini saya menggunakan Google Chrome. Kemudian tulis alamat berikut, obsproject.com, dan tampilannya adalah seperti ini. Di sana terdapat 3 pilihan untuk Windows, Mac OS, dan Linux. Tapi di sini saya menggunakan Windows, jadi saya masuk ke menu Windows. Kemudian klik. Oke, langsung saja dia akan download di sini ya. Kita tunggu sampai proses downloadnya selesai. Mungkin akan makan beberapa waktu ya. Oke, setelah berhasil download, langsung kita klik saja untuk mulai instalasi. Double klik. Yes. Next. Next. Install. Proses instalasi mungkin tergantung dari spek PC kita masing-masing ya. Oke, setelah selesai langsung saja kita klik finish untuk memulai ya. Finish. Yes. Yes. Ini ada 2 pilihan ya. Jadi pilih Optimize for Streaming, jadi untuk streaming, atau kita hanya merekam saja. Jadi pilih yang bawah, Optimize just for recording. Jadi opsinya yang bawah, kemudian tekan next. Di sini kita bisa menentukan berapa display untuk komputer kita dan berapa bitrate atau FPS. Silakan klik next. Kemudian apply setting dan sudah. Untuk lebih jelas saya besarkan kapasitasnya. Ketika kita selesai menginstall, biasanya layar OBS itu sendiri akan terlihat gelap, hitam, tanpa ada tampilan apa-apa. Nah, di sini biasanya berpengaruh dengan graphic card dari komputer kita. Nah, kebetulan punya saya ini mempunyai 2 graphic card, yang satu bawaan, yang kedua adalah menggunakan Nvidia. Jadi OBS tidak bisa langsung membaca graphic card mana satu yang akan digunakan. Untuk itu kita harus melakukan beberapa setting. Nah, settingnya seperti apa? Masuk ke search, menu search, kemudian tulis graphic setting. Ini, tulis graphic setting. Oke. Kemudian di sini ada pilihan choose an app. Kita pilih browse. Ya. Kemudian pilih program file. Kita akan cari di mana lokasi OBS itu diinstal. Kemudian pilih OBS Studio. Oke, kemudian pilih bin dan tentukan 64 bit atau 32 bit. Saya memakai 64 bit sesuai dengan spek komputer saya. Kemudian pilih OBS Studio. Setelah itu klik add. Nah, setelah add, maka di sini akan ada icon OBS Studio. Kita klik option,
Kemudian di sini pilih sistem default, power saving atau high performance. Pilih aja power saving dan save. Oke, setelah di save, kita tutup ini. Kita tutup dulu aplikasinya ini. Kemudian kita buka lagi. Kita buka lagi OBS. Yes. Jadi di sini ada scene dan setiap scene itu mempunyai source. Source ini adalah yang menampilkan nanti apa yang akan kita record. Nah, di sini ada tanda plus, klik saja. Akan ada banyak menu di sana. Kita hanya akan mempelajari beberapa saja untuk hari ini, yaitu kalau kita mau menampilkan semua layar di komputer kita mulai dari menu start ujung bawah kiri sampai ujung atas kanan, kita bisa pilih display capture. Oke saja. Nah, sini kan terlihat di situ semuanya tampil mulai dari icon start saya di sana. Tapi kalau kita mau menampilkan layar tertentu, kita bisa memilih apa namanya Windows Capture. Nah, Windows Capture itu digunakan untuk kalau kita membuka browser, membuka berbagai macam aplikasi. Jadi kita hanya memilih satu saja, apakah browser itu saja atau tampilan semua layar. Kalau sudah oke. Dan yang berikutnya kita juga bisa menambahkan video capture device. Video capture device ini untuk menampilkan webcam kita. Jadi kalau kita klik, nanti di sini akan ada tampilan kita di situ ya. Lihat, ya itu adalah tampilan saya yang sedang merekam ini, dan kita bisa menentukan ukurannya seperti itu. Kemudian kita letak di mana? Contoh saya letak di bawah ini. Oke, kita bisa resize. Setelah ini kita bisa buat tutorial sambil ngomong dan sebagainya. Tetapi ini belum mulai untuk merekam ya. Baru untuk setting bagaimana cara menampilkan apa yang akan kita record. Kalau kita mau pindah dari antara source 3 ini, cukup double klik saja. Saat ini yang sedang aktif adalah video capture device untuk menangkap webcam saya. Kemudian display capture, yaitu untuk merekam semua layar dari pojok bawah kiri sampai pojok kanan atas. Tapi kalau saya pilih Windows Capture, maka dia hanya akan memilih aplikasi tertentu saja mana yang terakhir dibuka untuk direkam. Baik, saya akan pilih Display Capture untuk merekam ini semua layar. Kemudian di bagian kanan ini ada menu, yang atas ini ada streaming dan sebagainya. Tapi kita akan pilih cuman recording saja, jadi offline, tidak untuk streaming. Ya, kita tinggal klik aja Start recording. Oke. Perhatikan yang tampil di layar OBS kita ini adalah browser. Berarti sudah, tinggalkan aja, ini masih sedang proses recording. Kita masuk ke browser dan kita tinggal jalankan di sini apa yang akan kita buat ya. Kemudian klik apa, kita bisa pindah dan sebagainya. Jadi apapun yang sedang kita lakukan ini adalah sedang direkam oleh OBS Studio ini sendiri. Nanti ketika kita mau stop recording, kita kembali lagi ke sini. Kita kembali ke aplikasinya dan seterusnya pilih menu stop recording. Saya akan stop. Tapi sebenarnya di situ juga bisa pause dulu ya. Jadi berhenti sebentar, sejenak, kemudian nanti kita lanjut lagi. Tapi kita langsung stop saja biar tidak terlalu lama. Jadi stop. Oke, sudah stop recording, maka ini sudah tidak merekam. Lalu di mana file itu akan disimpan? File hasil rekaman kita itu disimpan di sini, file show recording. Klik. Nah, di sini. Ini adalah recording. Nah, itu di situ ada banyak video-video saya yang sebelumnya memang semuanya menggunakan aplikasi ini. Jadi kalau kita play, contohnya ini kita play ya. Kita play. Oke. Perhatikan yang tampil di layar OBS kita ini adalah browser. Berarti sudah, tinggalkan aja, ini mas. Oke. Jadi begitu. Itulah cara sederhana bagaimana cara kita merekam layar menggunakan OBS Studio. Sebenarnya masih banyak lagi fitur yang bisa dipelajari di sini, tetapi untuk yang paling sederhana yaitu untuk merekam layar kita, membuat video pembelajaran, dan kemudian nanti kita bisa mengeditnya di aplikasi yang lain. Nanti bisa dilihat di video saya sebelumnya. Silahkan lihat di pojok ini.
Demikian tutorial saya pada hari ini. Jika video ini bermanfaat, silakan klik subscribe, share, like, dan komen supaya dapat memberikan manfaat kepada yang lain. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi.